Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Realita Sana Tambunan dengan NIM belakang 182241007 akan menjawab soal dari Fisika Matematika 3 mengenai soal latihan mandiri 7.9 mengenai times up. Soal yang pertama, tuliskan bentuk lengkap dari persamaan Y sama dengan GI pangkat kali AI dengan dikali PJ untuk sistem koordinat dua dimensi. Oke, kita langsung saja. Di sini kita dapat fungsi atau dapat clue di mana fungsi dari Y ini didefinisikan sebagai, bentar, ini pakai equation dulu. Equationnya adalah Y sama dengan A, lalu ini Y. Lalu kita tulis di sini A. Oh ini. Oh sama berarti. I, B, C. Oh, it should be smaller one. C. No, no, no. Should be this one. Oke, kita dapat persamaan umumnya seperti ini. Lalu, karena tadi dapat indeks dua dimensi, berarti indeks IJ-nya itu kita bisa tulis ya. I-nya sama dengan I-nya sama dengan I sama dengan 1 dan J sama dengan 2. Ini selesai. Nah, berarti kita bisa tulis dia sebagai Y. Oh, ini question lagi. Y sama dengan sigma. Sigma. Oke. Sigma dari I sama dengan 1 ke 2. Lalu di sigma dikali ya. Jadi itu ada dua kali sigma. Yang pertama itu ada di A-nya A-nya dulu lalu di B gitu. Ini ada lagi yang ini J. J sama dengan 1. Ini 2. Lalu kita tuliskan kembali ini. Terus kita mulai tuh masukin perkaranya satu persatu. Jadi dari yang I-nya 1 dan J-nya 1, I-nya 1, J-nya 2, I-nya 2 dan J-nya 1, bahkan I2 dan J2. Ini kita zoom saja biar sekalian terbaca dengan jelas. 1, 1. Oh, lalu kita expand juga sampai ke belakang. Nah, nanti kita ganti dari 2, ini juga 2. Nah, we do it also for this. Oke. Ini 22. Ini 2. Sudah dapat ekspansinya dan kita dapat ekspansi lengkapnya. Nah, tapi untuk kondisi di mana itu dua dimensi, kita perlu mencari dan di mana kalau berlawanan begini di luar dari diagonal ininya itu akan senilai dengan 0. Jadi kita dapatkan nilai ekspansi realnya tuh sebesar
eh, A11 dan A1B1, lalu A22 A2B2. Nah, itu yang nomor dua. Nomor satu. Nah, kalau nomor dua, kita diminta untuk membuktikan bahwa simbol Kronecker delta delta IJ berfungsi sebagai operator identitas dalam perkalian tensor. Nah, yang pertama, kita tuh perlu tahu bahwa eh, definisi dari si delta IJ-nya itu sebenarnya apa. Pertama, kita definisikan dulu. Maybe we need some Greek letters in here. Oke, Greek, 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 Greek. Nah, ini delta I-nya itu di atas. Ini I, ini J. Oke, ya sama dengan satu. Wait, ada tulisannya nggak ya? Hmm, nggak apa-apa. Kita buat dua kondisi saja. Biasa, saya mau niatnya mau bikin garis-garis tapi tidak ada. It's okay, it's okay. Satu dengan kondisi di mana I-nya itu sama dengan J, tapi ada kondisi lain di mana dia bernilai 0 apabila I-nya tidak sama dengan J. Ini sama seperti yang saya jelaskan pada penyelesaian di nomor satu. Sama 0, berarti ini tidak sama dengan. Hmm, nah, oke. Terus kita pakai definisi penjumlahan di mana eh, nilai ini tadi itu dikalikan A pangkat J sama dengan, sebentar, ini kita sambil menghitung sambil sembari menjelaskan sembari menulis. Oke, ini berarti pangkat A pangkat J sama dengan sigma. Kita kembali bermain dengan sigma lagi. Sigma dari J sama dengan satu, karena tadi kita mau melibatkan J ya. Jadi kita hanya nih hingga 3 lalu dikalikan yang sama. Mau tidak mau. Dan kita tuliskan bentuk eksplisitnya. Ah, Enggak, gini aja. Berarti yang ini sama dengan, kita mulai tuh ngitungin satu-satu. Ini yang I, berarti yang pertama itu dari satu. Karena kita mulai batas bawahnya tuh dari angka satu. Berarti ini dari satu, satu. Eh, ini, oh ini tadi nggak usah berarti. Ini dua, dua. Nah, ini tiga, ini tiga. Nah, kita sudah dapat yang awalnya nih untuk persamaan I-nya. Karena kita tahunya yang dari IJ-nya gitu. Sekarang kita evaluasi lagi karena tadi dari J, sekarang dari I. Kita aplikasikan kalau misalnya itu adalah I-nya sama dengan satu, lalu I-nya sama dengan dua, lalu I-nya sama dengan tiga. Oke. Nah, kita terus dulu di sini. Oke. I sama dengan satu, berarti cukup ini kita ganti. Ini satu A1, ini dua A2, ini tiga A3. Berarti kita bisa simpulkan bahwa nilainya akan sama dengan A pangkat satu. Kelebihan, kelebihan. We do the same on uh, I sama dengan 2 dan I sama dengan 3. We just need to change here and here. Ini 2, 3.
Oh, sorry. Ini satu. Ini ada kesalahannya, kesalahan penulisan. Oke, ini dua. Ini dua. Ini. Oke, tiga. Oke. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan, ini sekaligus membuktikan bahwa eh, sesuai yang tadi itu, apabila i-nya itu tidak sama dengan j, maka dia akan bernilai nol. Kenapa? Itu terbukti karena ketika kita melakukan operasi perhitungan tadi, dia mengenolkan atau menghabiskan nilai dari yang selain diagonal ini. Tiga ini. Satu, dua, tiga. Dengan i dan j sejenis. Sedangkan enam lainnya itu dia tidak sejenis. Alhasil realisasinya itu dia tidak ujuk-ujuk sama gitu. Oke. Maka kita bisa definisikan secara umumnya itu kira-kira ini sebenarnya sama dengan apa sih? Nah, dari pola yang ada kita bisa mendefinisikan bahwa pola itu tadi hanya sama dengan A pangkat J gitu. Karena dia benar-benar ditentukan oleh atau dieksaminasi oleh nilai I-nya gitu, nilai pangkat I-nya. Karena balik lagi, walaupun memang tadi ya penentunya itu ada di J, misalnya kita memberikan kondisi awal J, tapi kita juga harus tahu kondisi I-nya karena nilai apabila dia nilai I dan IJ itu sama tidak sama dengan nol, maka dia tidak akan berlaku. Next ke soal terakhir, di mana kita harus menjelaskan perbedaan mendasar antara transformasi komponen vektor kontravarian dan kovarian pada saat terjadi perubahan skala koordinat. Phew, ini sepertinya sedikit menantang untuk soalnya, because kita harus menjelaskan secara matematis juga. Oke, where do I need to start? Kita dapat clue, guys, atau teman-teman, bahwa nilai dari suatu X aksen I itu dia senilai apa? Hmm, ini tuh ini dulu kan. Oke. X aksen I dia sama dengan lambda. Waduh, ini tuh search this one. Udah. Lambda X pangkat I-nya. Jadi kita tinggal ganti saja. Nah, pertama kita perlu menurunkan dengan turunan Jacobian. Jadi a little bit so much of calculatory. It's okay. Tidak apa-apa. Do. Where's do? Hmm. Harusnya itu pakai do ya, bukan kata ya. Ini nggak ada. Apa-apa. Bagus. Tidak masalah. Kita bisa do as d di sini. Let's say. Okay. D ini tadi per D eh, X pangkat J sama dengan lambda. Ini lagi-lagi kita bertemu dengan lambda ini ya. Ah, is the first one. Lalu the second one will be, ini sepertinya kita akan change in places ya. Oke. Karena kita endingnya juga harus mengkalikan mengkali gitu. Ini akan karena tadi ke posisinya kita balik, sifatnya akan menjadi pembagian. Jadi satu per lambda. Tadi yang awalnya hanya lambda. Nah, karena tadi ini posisinya awal-awal tuh I menjadi
kontravarian lalu kovariannya J. Nah, sekarang kita akan tukar posisi mereka. Ini J, ini I. Nah, sudah dapat yang pertama. Lalu yang kedua kita transformasi kontravariannya. Di mana kita pakai definisi si si A pangkat A pangkat A aksen I, dia tadi sama dengan pakai yang ini tadi, jebret ini, lalu kita pakai yang A sama J. Terus kita substitusi lah, karena tadi ini karena tadi kita ini dapat nilainya adalah si lambda delta ini, kita tinggal ganti saja. Terus pakai ini. Nah, setelah kita dapat nilainya, kita dapat kerjakan ini, lalu pakai yang dari soal nomor 2 ini, yang tadi kita dapat definisi bahwa si DI J ini dia sama dengan A pangkat I, kita tinggal ganti saja. Jadi lambda AI. Oke. So, the conclusion kita sudah dapat apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita tinggal transformasikan untuk yang kovariannya. Dengan apa? Dengan cara yang sama. Cuman posisinya kita tukar aja. Dengan definisinya adalah ini. A, J, aksen sama dengan kita pakai yang bawah ini. Nah, oh no. Oh ini it's supposed to be apa AJ-nya dulu. Oke. Nah, apakah caranya sama teman-teman? Ya, caranya sama dengan kita substitusi si nilai do xj per do x aksen i ini ke uh, seperlambda. Ini kita substitusikan. Iya. Iya. Sebentar. Nah, oke. Lalu kita substitusi kembali dengan cara yang sama. Kita pakai kontraksi delta di mana nilainya itu A aksen E kovariannya sama dengan seperlambda AI gitu. Ini jadi kita tinggal tukar menukar. Ini tadi tinggal seperlambda AI. Oke. Terus kita dapat simpulkan bahwa si nilai mana tadi? Ini uh, aksen I kontravariannya dia senilai dengan lambda AI, koma AI-nya ini kontravarian kovarian kontravarian sama varian A dan untuk kovarian. Sorry, agak sedikit terjeda ya.
Sebentar. Ini bisa. Hmm, oke. Ternyata sedikit macet. Oke, ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kita dapat kesimpulan seperti ini dan kita bisa mengakhiri sesi hari ini karena pertanyaannya sudah terjawab semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum